mulai kuliah kita tentang pengenalan bahasa Python ya. Oke, nah ini adalah referensi yang bisa kalian pakai. Jadi kalau untuk buku teks ya, buku teks bahasa Indonesia mungkin banyak ya. Mungkin kalau kalian cari ke toko buku gitu, saya rasa banyak karena ini salah satu bahasa yang sedang naik daun. Tapi kalau untuk yang versi online, saya menemukan ini adalah ada buku Beginner's Guide to Python 3 Programming. Ini terbitan tahun 2019. Nah ini awalnya buku ini gratis ya. Jadi saya download dari Springer gratis. Tapi tadi malam saya cek ternyata bukunya jadi berbayar ya. Tadinya saya mau share ke kalian, cuman filenya ini cukup besar. Kalau nggak salah hampir 30 megabyte. Sedangkan di e-learning itu dia maksimal yang bisa di-share itu adalah 25 ya filenya. Jadi harus saya potong beberapa chapter itu. Nah, sedangkan untuk online-nya ini bisa kalian buka, ini ada petanikode ya, .com. Ini dia tidak hanya Python sih, dia ada berbagai macam bahasa pemrograman lain. Tapi yang perlu diperhatikan di petanikode ini, kode-kodenya itu dia masih menggunakan Python 2. Nah, sedangkan yang kita pakai saat ini adalah Python 3 ya, jadi versi yang ketiga. Nah, Python 2 ini ada sedikit perbedaan yang cukup mendasar, terutama ketika akan menampilkan output keluaran ke monitor ya. Itu agak berbeda. Nah, yang referensi berikutnya ini adalah dari pythonindo.com. Nah, ini cukup sederhana menurut saya. Ini bisa kalian baca di sini. Ini untuk referensi yang kedua. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini mengapa sih kita belajar bahasa Python ya? Nah, ini mungkin saya kasih motivasi dulu ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Python? Yang pertama, ini adalah bahasa Python, ini adalah bahasa pemrograman yang populer. Nah, ini per Juni 2020 atau bulan ini, nah ini berada di urutan ketiga setelah bahasa C dan bahasa Java. Ini Java ya, bukan bahasa Jawa ya. Nah, jadi satu itu C yang paling populer, yang kedua itu adalah Java, yang ketiga adalah Python. Sedangkan C++ yang sudah kita pelajari ini, kalau dari tingkat kepopulerannya, ini berada di urutan keempat. Nah, ini bisa lihat di website ini, www.tiob.com. Nah, selanjutnya, nah ini kalau kalian belajar bahasa C++ ya, ini kalau kalian pindah ke Python, ini bahasanya relatif mudah dipelajari ya. Jadi gampang, sintaksnya sederhana, mudah dibaca dan diingat. Jadi karena aspek filosofinya sendiri itu menekankan pada aspek untuk kemudahan dibaca. Nah, selanjutnya, nah ini Python juga bisa dibilang lebih efisien ya dalam penulisan kode dibandingkan bahasa C dan C++ ataupun Java. Contohnya misalnya untuk bikin 5 baris kode dalam bahasa lain, mungkin bahasa Python hanya butuh 1 baris kode saja. Dan kalian nggak usah include include IOStream lalala, itu udah bisa jalan gitu. Jadi kalau kalian mau mengambil suatu library yang dari luar, misalnya kalian mau pakai, nanti ada istilahnya Panda ya. Ini untuk data science Panda, mungkin kalau mau pakai numerik bisa pakai NumPy, itu kita import, bisa diimport. Cuman kalau yang menjalankan yang sederhana untuk print out saja, menampilkan dan itu saja cukup menuliskan 1 baris kode saja. Ini sangat sederhana. Oke, next. Nah, ini Python ini kaya akan dukungan library pustaka standar ya. Jadi banyak library-nya, banyak tutorialnya. Kemudian, nah ini bahasa Python ini bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Nah, kode Python bisa memanggil bahasa lain, bisa C dan C++. Jadi dia bisa mengembed bahasa lain. Nah, kemudian, bahasa Python ini dia saat ini dipakai untuk orang-orang yang populernya itu terkait data science ya, untuk mengolah data, karena salah satu revolusi industri 4.0 itu adalah big data. Jadi dia bisa mengolah suatu data yang besar. Jadi kalau kalian ingin bisa
ingin ya, mungkin tertarik untuk menjadi data science, ini adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan di masa depan ya. Kemudian untuk robotika juga bisa ya, karena Python ini bisa dipakai kalau kalian mungkin pernah dengar ya, ada embedded system ya. Dia microcontroller, namanya adalah Raspberry Pi ya. Dia bukan microcontroller, dia komputer kecil. Namanya adalah Raspberry Pi. Nah, kalian bisa mengcoding Python untuk robotika itu menggunakan Raspberry Pi ya. Sedangkan kalau microcontroller biasa, misalnya kalian pakai Arduino atau apa, itu biasanya pakainya bahasa C. Nah, tapi di sini ada beberapa, sebelumnya. Nah, ini bahasa Python juga ini mendukung untuk IoT ya, Internet of Things. Nah, ini cukup berguna untuk ke depannya. Jadi kalian belajar bahasa C++ emang tujuannya itu agak sedikit berbeda, karena ini bahasa yang cukup dasar, dia bisa untuk pemrograman ke mesin dan lain-lain. Dan kita bisa membuat aplikasi yang istilahnya hemat memori dan lebih powerful. Nah, tetapi di Python ini dia memiliki kekurangan. Nah, ini dia eksekusinya lambat ya. Ini tergantung dari berapa besar ukuran program yang akan kita buat. Jadi berat bahasa ini. Kemudian, nah ini lemah dalam komputasi mobile. Komputasi mobile lemah. Kemudian, nah ini kalau kalian ingin membuat aplikasi atau program yang untuk pengembangan game 3D yang grafisnya tinggi seperti game AAA ya, itu nggak bisa pakai Python. Dia harus pakai C++. Atau aplikasi-aplikasi yang rumit banyaknya adalah based on C++. Nah, selanjutnya adalah, nah ini tidak dapat mengatur penggunaan memori ya. Jadi kalau di C atau C++ kita bisa mengatur memori sehingga program yang kita buat bisa lebih cepat, bisa lebih efisien. Sedangkan untuk Python ini tidak bisa. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mulai. Nah, ini mulai bahasa Python ini sangat sederhana. Yang seperti biasa ya. Program pertama adalah program Hello World. Ini saya nggak tahu kenapa ketika belajar bahasa pemrograman pasti yang pertama itu adalah program Hello World. Jadi saya akan mencontohkan untuk menjalankan Python. Kalau kalian sudah menginstal ya, kalau kalian sudah menginstal Python itu seperti yang linknya saya berikan, itu ada beberapa metode. Nah, ini metode pertama, ini metode yang paling kelihatannya keren ya, kelihatannya, karena seolah-olah kalian seperti hacker ya. Ini kalian buka CMD ya. CMD kan command prompt. Kalau di Linux atau Mac itu namanya terminal. Kalian buka command prompt. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah install Python, kalian tinggal ketik saja Python. Ya, ketik Python. Nah, ini artinya dia sudah bisa ya. Ini sudah jalan nih. Lihat, ini ada tanda apa ya? Kayak tanda lebih besar itu artinya itu sudah jalan. Pythonnya sudah bisa. Nah, untuk menampilkan program paling sederhana tadi yang Hello World, kalau bahasa C kan C++ ya, kalian harus include apa IOStream using namespace std, kemudian bikin int main, itu no cout apa panjang ya. Nah, ini cukup sederhana saja, tinggal tulis print ya, print. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau Python 2 ini bisa langsung ya print apa, tapi kalau Python 3 dia harus pakai tanda kurung ya, print. Nah, ini kalau bentuknya string, misalnya tulisan teks, itu dia yang memudahkan ya. Kalian bisa pilih mau pakai tanda petik 1, tanda petik 2, silakan sama saja. Misalnya ini hello world. Nah, ini ya. Kita enter. Nah, ini close-nya adalah hello world. Kalau print yang satu lagi, yang pakai tanda petik 2 pun boleh. Nggak masalah, hello world. Ini enter, nah ini keluarnya adalah hello world. Ini adalah cara yang pertama. Nah, kemudian bagaimana ini kan command prompt ya. Bagaimana cara keluarnya, tinggal tulis exit, kurung buka, kurung tutup. Maka kita keluar dari Python. Oke, ini si command prompt-nya ini saya minimize dulu. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua karena kalian misalnya sudah download ya. Kalau di Windows ini ada namanya idle Python ya, saya cari idle. Nah, idle Python ya 3.8. Ini dijalankan. Nah, ini tampilannya mirip seperti tampilan di konsol ya, atau di terminal atau di command prompt. Itu sama, kalau kita program pertama kita adalah print. Nah, misalnya adalah
Saya sedang belajar Python. Ini saya enter. Nah, hasilnya seperti ini. Saya sedang belajar Python. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita nggak boleh mixing ya. Kalau kita udah pakai tanda petik 2, nggak boleh yang belakangnya penutupnya tanda petik 1. Jadi harus konsisten. Itu yang cara menampilkan program. Ini sangat mudah. Itu cara kedua ya. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini sama tadi command prompt-nya udah jalan ya. Ini command prompt. Kalau sudah install Jupyter Notebook, tinggal ketikkan saja di command prompt Jupyter Notebook. Nah, dia akan ini ya, running program. Nah, oke, nanti kalau sudah running, saya minimize. Oke, saya tampilkan, saya geser ya. Ini tampilannya, dia akan otomatis lari ke browser. Misalnya default browser kalian Mozilla, dia lari ke Mozilla. Kalau default browsernya Chrome, dia lari ke Chrome. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini caranya gimana? Dia mungkin kalian bingung ini disimpannya di mana sih? Ini tuh ada di C ya, user file, C Windows user file kalau di Windows ya. Nah, kalau untuk menampilkan membuat notebook baru, nah ini tinggal new ya, new, pilih Python 3 di sini. Nanti ini akan muncul ya. Nah, ini ada muncul di sini. Ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Saya perbesar ya. Nah, ini kita bisa pilih kode atau markdown atau RMB convert atau heading. Saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama code, yang kedua adalah markdown. Nah, kalau code ini artinya kita menjalankan kode Python ya. Sedangkan kalau kita tulis markdown, ini kita tulis seperti nulis teks. Teks biasa yang tidak bisa jalan. Jadi ketika kita tulis aja print. Nah, ini enaknya pakai Jupyter Notebook, dia sudah otomatis. Nah, kalau tanda kurung buka langsung otomatis dikasih ya. Jadi lebih cepat. Kemudian tanda petik juga. Nah, ini udah otomatis sudah dikasih. Misalnya hello world. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian gimana cara runningnya? Cara runningnya gampang, tinggal klik yang run atau bisa pakai shortcut itu Control Enter. Misalnya ini run ya. Nah, ini hello world. Ini adalah yang bawah ini adalah outputnya. Ini tampilan di bawahnya. Oke, ini adalah cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, ini cara keempat adalah cara online. Jadi yang 1, 2, 3 itu offline, kalian tidak butuh koneksi internet. Kalau kalian punya kuota berlebih atau mungkin di rumahnya ada wifi, kalian malas install, silakan menggunakan Google Colab. Nah, di Google Colab ini, Google Collaboratory ini, syaratnya adalah kalian harus punya email yang Google ya, email Gmail. Email PNG bisa atau email personal kalian yang gmail.com juga bisa. Nah, misalnya ini alamatnya adalah di sini ya, collab.researchgoogle.com ya, collab.researchgoogle.com. Nanti dia otomatis apa yang kita masukkan di sini akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Kalau kita mau upload juga bisa. Jadi misalnya upload dari Jupyter Notebook yang di PC kita bisa upload ke Google Colab juga. Nah, untuk bikin notebook yang baru, ini kita pakai new notebook. Nah, ini kenapa sih kita bikin di Jupyter Notebook atau di Google Colab? Karena ini kita bisa bikin program ini modular ya, kita bisa potong-potong. Jadi misalnya nih, ini kan print hello world ya. Kalau program yang nggak dipotong-potong, ini kalau kita bikin panjang itu kita bisa lakukan hal yang lainnya tanpa mengganggu yang baris di atasnya. Misalnya saya belajar Python. Nah, ini. Nih, jadi ada 1, 2, maksudnya apa? 1, 2 ini artinya ini adalah yang pertama kali dijalankan, sudah di running ya pertama, yang ini yang di running berikutnya. Ini kalau saya running lagi dia jadi berubah jadi 3 ya. Dan seterusnya. Ini tampilan dari Google Colab seperti ini. Ini mirip ya tampilannya. Ini bisa kita ganti namanya ya. Misal namanya adalah latihan Python di sini ya. Nah, kita rename. Nah, ini latihan Python. Di sini juga bisa kita ganti ya. Misalnya jangan jadi untitled, misalnya adalah sama latihan Python. Enter.
Nah, ini ekstensinya, ekstensi filenya nanti adalah .ipynb ya. Itu adalah ekstensi filenya .ipynb. Itu artinya file yang dibuat di notebook. Nah, nanti file latihan kita ini akan saya upload juga ke e-learning setelah kuliah selesai. Dan nanti ada tugas. Tugasnya itu saya sudah kasih dalam bentuk file IPYNB ini, file notebook ya. Nanti kalian tinggal melengkapi ya, kodenya kalian lengkapi. Kodenya kalian coba jalankan sesuai dengan perintah yang diminta, dan nanti ada expected outputnya apa. Coba kalian lengkapi kodenya, nanti kalian bandingkan dengan expected outputnya. Nah, ini adalah untuk yang cara yang keempat. Itu ya, gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini ada yang sudah mencoba install Python ya? Atau belum? Yang sudah nyoba siapa? Gini ya, pakai Mac ya? Oke, bisa ya? Bisa jalan? Yang belum nanti setelah kuliah saja ya. Ini saya tidak akan saling tunggu-tungguan, jadi yang belum mungkin ya bisa sambil menonton gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan ya. Di sini, nah ini mirip dengan bahasa C ya. Ada namanya kata kunci atau keyword dan pengenal atau identifier. Jadi kata kunci adalah kata-kata yang sudah ditetapkan dan dipakai Python untuk mendefinisikan sintaks dan struktur bahasa Python sendiri. Nah, kata kunci ini tidak dapat digunakan sebagai nama variabel ya, sama ya seperti C++, fungsi maupun nama pengenal lainnya, ini nggak boleh. Nah, dan keyword ini, kata-kata kunci ini, dia bersifat case sensitive. Artinya kalau kita tulis besar semua, kapital semua dengan yang kecil semua itu akan berbeda. Nah, ini saat ini ada 33 kata kunci di Python. Dan semuanya ditulis dalam huruf kecil kecuali 3. Itu true, false, dan none. Untuk true, false, dan none itu huruf awalnya ya, huruf awalnya itu besar ya. Kapital, T-nya dan F-nya dan N-nya itu besar. Sedangkan yang lainnya itu huruf kecil semua. Ini contohnya beberapa kata kunci. Nah, ini ada listnya ya. Kita dilihat true, false, none, dan seterusnya. Ada if, import, dan lain-lain. Ini adalah kata-kata kunci yang ada di Python. Nah, kemudian identifier atau pengenal ini bisa nama variabel, nama fungsi, nama lain-lain ya. Nama kelas itu disebut sebagai identifier. Nah, ini tidak boleh menggunakan kata kunci kecuali tadi hurufnya dikombinasikan besar semua, itu boleh. Nah, ini aturannya mirip dengan pada C++, yaitu bisa terdiri dari kombinasi huruf kecil, AZ, huruf besar semua, AZ, angka 0 sampai 9 dan underscore. Dan tidak boleh, nah ini dimulai menggunakan angka. Ini sama ya. Nggak boleh 9 nama gitu. Nggak boleh. Yang boleh ada nama 9. Kemudian kata kunci tidak bisa tidak bisa dipakai sebagai nama pengenal atau identifier. Ini sama. Kemudian karakter spesial juga tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai itu adalah underscore. Nah, kemudian sama ya, ini bersifat case sensitive, huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Oke, kita coba di sini sintaks dasar Python. Ini yang perlu diperhatikan ini adalah misalnya statement multi baris ya. Nah, yang membedakannya bahasa Python dengan bahasa C++ adalah ini mungkin yang paling kalian suka dan saya suka juga adalah kita tidak perlu deklarasi variabel ya. Nggak ada variabelnya apa sih A. Nggak perlu. Kemudian tidak ada apa titik koma. Itu kan yang sering lupa ya, titik koma di belakang. Itu tidak ada. Oke, di sini saya akan coba. Nah, ini latihan Python ya. Ini kalau bikin komen nanti saya jelasin. Ini komennya itu pakai tanda tagar ya, tanda pound. Misalnya ini adalah statement multibaris ya. Ini statement multibaris. Oke, di sini tadi ya kita coba misalnya ini adalah A ya.
A itu sama dengan panjang 1 plus panjang 2, panjang 2. Ini panjang satunya nyatu ya. Panjang 1, panjang 2. Kemudian plus, nah ini yang membedakannya dengan bahasa C++ adalah kita tidak boleh ganti baris seenaknya ya. Nggak boleh tiba-tiba kita gini. Ini adalah panjang 3. Nah ini tidak boleh ya. Kalau kita mau bikin statement yang berganti baris, artinya masih masuk ke dalam bagian A ini ya. Ini harus kita kasih tanda backslash di sini. Backslash. Kemudian ini adalah misalnya mau diganti multibaris ya, ini backslash juga. Kemudian ini adalah panjang 4. Ini karena ini belum ada isinya, saya coba kan misalnya ya. Misalnya ini panjang 1, kita definisikan misalnya adalah 5 ya. 5. Panjang 2 misalnya adalah 3. Kemudian panjang 3 adalah 6. Panjang 4 ya. Ini adalah 1 ya. Jadi artinya kita melakukan penjumlahan ya. 5 tambah 3, 8. Tambah 6, mesti hasil 15 ya. Ini panjang 4. Nah, kemudian kita tampilkan itu berarti kita pakai print ya. Ini print A. Jadi kalau dia bentuknya variabel, kita tinggal A saja, tidak perlu pakai tanda petik. Kemudian kita jalankan, Ctrl Enter. Nah, hasilnya adalah 15 ya. Coba kalau misalnya ini dihilangkan. Nah, ini hilangkan. Nah, ini kita hilangkan, kemudian kita run di sini, Ctrl Enter. Nah, ini nggak boleh ya. Invalid syntax. Nah, beda dengan bahasa C++ yang bisa kita seenaknya dipanjangin gitu ya. Ganti baris nggak ngaruh. Kalau di bahasa Python ini ngaruh. Makanya harus dilakukan seperti ini. Ini boleh. Kalau kita jalankan, nah ini dia bisa ya. Ini 15. Nah, kemudian statement multibaris yang berikutnya. Nah, ini. Kalau dia di dalam tanda, misalnya di dalam tanda kurung kurawa, kemudian turung kotak atau apa? Turung biasa ya, itu boleh ganti baris tanpa perlu kita kasih backslash. Misalnya tadi nama bulan ya. Nama bulan itu adalah, nah ini karena dia tipe datanya string, maka dia harus dikasih ini ya, tanda petik ya. Kemudian misalnya adalah Februari. Kemudian ini adalah Maret. Misalnya gini ya. Nah, ini kalau kita jalankan ini boleh ini karena tidak ada print-nya, maka dia tidak keluar apa-apa ya. Cuman ini tidak ada pesan error, artinya ini bisa dijalankan, bisa di running. Atau kalau kita ganti ya, kita tulis seperti ini. Seperti ini kita jalankan juga dia tidak masalah ya. Jadi boleh. Nanti kalau bagaimana hasilnya? Ini kalau kita mau print, nah ini print berarti nama bulan. Nah, ini keluar seperti ini. Kalau kita print ya. Oke. Ini kita tidak print dulu. Oke, ini adalah contoh untuk string yang multi baris ya. Jadi simple ya. Jadi gak usah pakai titik koma dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah baris dan indentasi. Nah, ini yang cukup membedakan. Jadi kalian harus tahu Python ini tidak menggunakan tanda kurung kurawa untuk menandai blok ya atau grup kode. Jadi misalnya kalau kalian pakai C++ ada statement if ya, if atau for, while itu kalian tandakan grup kode yang masuk ke dalam if itu pakai tanda kurung kurawa ya. Nah, Python itu tidak. Makanya ini ada indentasi ya, indentasi atau spasi itu penting. Jadi jangan tulisnya seenak-enak. Jadi kalau Python itu nulisnya rata-rata semua rata kiri semua ya. Jadi jangan dikasih spasi-spasi gitu ya. Biar bagus enggak. Rata-rata ditulis rata kiri kecuali kalau dia membentuk suatu grup ya. Ini contohnya seperti ini. If
ya. Nilai kurang dari 5, print nilai merah, print tidak lulus. Nah, dan kalian kalau tulis seperti ini ya, print nilai merah, print tidak lulus, ini artinya dia akan otomatis 2 baris ya, tidak perlu kalian tambahin. Misalnya kalau di C++ ada cout end line atau backslash n, itu nggak perlu ya. Ini cukup seperti ini. Ini ada contoh yang benar. Jadi kalau if ya, if dia bloknya seperti ini, artinya dia dituliskan dalam satu blok if, dan indentasinya harus sama. Oke, saya contoh ya. Ini adalah indentasi. Nah ya, ini saya tidak kasih isinya dulu ya. If tadi apa? If. Oke, if misalnya nilai kurang dari sama dengan 5 ya. Oke, kita bikin dulu sini nilai ya. Nilai sama dengan 10 ya, misalnya. Nah, dia otomatis ya, kalau pakai Jupyter Notebook, dia otomatis akan membuat indentasi ya. Indentasi. Tadi adalah kalau nilai kurang dari 5, kita tulis ya, nilai merah dan print tidak lulus. Nah, else-nya adalah, ini saya copy saja biar cepat. Dia nilainya biru dan dia lulus. Nah, ini kalau saya jalankan ya kan. Nah, tulisannya adalah sebenarnya nilai biru dan lulus ya. Lihat. Ini kalau saya ganti misalnya jadi berapa? 4. Dia akan keluaran nilai merah tidak lulus. Ini bisa kita jalankan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kalian indentasinya tidak sama, misalnya ya. Ini seperti ini. Lihat, ini seperti ini ya. Dia tidak sejajar ya. Maka dia akan error ya. Karena dia bingung, si print yang ini dia masuk ke blok yang mana. Nah, makanya harus ditulis sejajar, artinya dia setara bloknya sama dengan blok yang sebelumnya. Nah, itu pentingnya ya. Nah, kalau ditulis ini dia, nah kalau kita ganti gini gimana? Nah, juga nggak bisa ya. Sama. Jadi harus sejajar untuk indentasi ya. Nah, ini. Ini adalah cara penulisan indentasi yang benar. Nah, selanjutnya, dasar berikutnya ada tentang tanda kutip. Nah, ini ada yang sedikit membeda. Tanda kutip di Python itu ada tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, maupun tanda kutip triple. Nah, ini yang beda ya, ada triple-nya. Nah, tanda kutip ini dipakai untuk menandai suatu string ya. String itu suatu kumpulan karakter. Dan sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan di akhir string. Jadi nggak boleh, tadi beda ya, yang depannya kutip 1, jadi kutip 2. Nah, tanda kutip 3 ini yang membedakan adalah dipakai untuk string yang multibaris. Jadi kalau string multibaris ini boleh pakai tanda petik 3. Contohnya adalah kalau membuat suatu paragraf. Nah, ini saya contohkan ya. Ini adalah untuk tanda kutip. Nah, ini adalah tanda kutip. Misalnya ini adalah kata ya. Kata sama dengan kata gitu ya. Kemudian kalimat. Nah, ini boleh pakai tanda petik 2 ya. Ini adalah kalimat. Kemudian paragraf. Nah, ini tanda petik 3, ini tanda petik 2 yang 3 kali 1. Nah, 2. Nah, ini. Nah, ini adalah paragraf. Kemudian paragraf. Misalnya ini, nah ini boleh seperti ini ya, terdiri
dari beberapa baris. Terus kita coba jalankan. Nah, ini tidak error ya, artinya dia boleh. Atau tadi ini program modular itu apa? Jadi kita boleh tulis print di sini ya. Print. Nah, ini print paragraf. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi artinya yang baris yang 18 ini dia akan memprint yang sudah dieksekusi di baris sebelumnya. Kalau kita jalankan yang ini, misalnya kita print kalimat ya, kalimat ya akan keluar seperti ini. Ini adalah kalimat. Nah, itu adalah untuk yang tanda kutip ya. Jadi ingat kalau kalian membuat paragraf gitu, nggak perlu ada ganti baris ya. Tinggal enter saja, tapi syaratnya harus pakai tanda petik 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya komentar sama ya. Tadi saya udah contohkan komentar itu kita menggunakan tanda pagar ya. Tanda pagar ini digunakan untuk menandai komentar di Python. Jadi komentar itu adalah sesuatu baris program atau statement yang tidak akan diproses oleh interpreter. Jadi hanya untuk menandai. Nah, kalau di C++ kita pakai slash, double slash ya, atau pakai slash bintang untuk yang multi baris. Nah, sedangkan untuk Python itu membedakannya adalah kalau kita bikin komentar, kita tidak bisa membuat komentar multi baris. Jadi komentar itu hanya bisa satu baris saja. Jadi kalau kita ada 5 baris yang akan dibuat komentar atau 3 baris seperti contoh ini ya, ini harus ditulis tanda pagarnya di depan masing-masing. Jadi nggak bisa kita lakukan multi baris seperti pada C++. Ini adalah untuk komentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih gampang ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tipe data ya. Jadi walaupun kita tidak perlu melakukan deklarasi variabel, yang artinya kita mendeklarasikan ini tipe datanya apa, integer, float, dan lain-lain, tapi kita harus tahu suatu variabel itu tipe datanya apa. Jadi kita tetap harus tahu ya. Nah, ada tipe data primitifnya sama ya. Kita bagi menjadi 3. Itu tipe data angka, numerik ya. Kemudian ada tipe data teks dan tipe data boolean. Nah, untuk tipe data untuk mengecek suatu variabel ini tipe datanya apa sih? Kita dapat menggunakan fungsi type kemudian nama variabelnya. Contohnya adalah kalau di sini ya, saya bikin baru ya. Kalau bikin baru pakai insert cell di sini. Nah, insert cell. Saya pengen tahu type kalimat ya. Kalimat itu dia tipe datanya apa? Ternyata str. Str itu artinya string. Nah, ini outputnya str. Kemudian tadi saya bikin variabel nilai ya. Ini ada variabel tipe data nilai itu apa ya? Nilai. Nah, ini nilai dia adalah int. Artinya integer. Nah, ini jadi kita kalau mengecek bisa tulis type, kemudian nama di dalamnya itu adalah nama variabelnya. Nah, untuk tipe data angka, nah ini kita bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tipe integer atau bilangan bulat. Ini 1, 4, 5, 10, dan seterusnya. Ini yang sudah kita tahu lah ya. Kemudian adalah float, jadi bilangan desimal. 1,4, 3,4, 6,8, dan seterusnya. Kemudian untuk tipe data teks, nah ini tipe data teks ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah karakter, itu adalah untuk satu karakter saja, misalnya P gitu ya. Atau string, itu kumpulan dari beberapa karakter. Contohnya saya sedang belajar Python. Nah, yang menariknya suatu string di Python itu dia itu seperti array. Kalian tahu yang kan array ya? Kalau di Python namanya list ya. Nah, dia seperti array.
Jadi dia memiliki indeks, yang indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kemudian penulisan tipe data teks ini tadi ya harus diapit dengan tanda petik. Ini bebas ya. Kalau satu karakter boleh pakai titik petik 2 boleh, petik 1 juga boleh. Boleh tunggal, ganda, atau 3. Nah, tadi ya string itu tipe data yang anggotanya berurutan dan memiliki indeks. Nah, ini menariknya, dia memiliki indeks. Nah, indeksnya tadi dimulai dari 0, kemudian bila dimulai dari depan, dan -1 bila indeks dari belakang. Jadi boleh indeksnya minus ya. Kalau di C++ itu nggak ada indeks minus. Ada indeksnya 0 dan sampai bilangan positif. Kemudian tiap karakter ini bisa diakses menggunakan indeksnya dengan format nama string indeksnya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya slicing atau mengakses sekelompok substring dengan format awal dan akhirnya. Nah, ini cukup menarik di Python ya. Oke, saya coba contohkan di sini ya. Nah, ini kita bermain dengan string. Oke, misalnya saya punya ini ya, mungkin kalimat saja ya. Karena sudah kita running ya. Jadi coba misalnya kalimat. Nah, ini 1. Ini apa ya? Kalimat 1 ini apa nih? Kita jalankan. Dia adalah N. Kenapa? Lihat ya di sini ya. I ini adalah yang ke 0 ya. Sedangkan N itu yang ke 1. Nah, kemudian kalau kalimat minus 1 ya. Ini apa nih? Ini adalah T. Artinya dia dimulai dari belakang ya. Ingat ya, 0 itu selalu yang pertama ini 0. Sedangkan kalau kita mulai dari depan, berarti yang N ini jadi 1. Kemudian yang I yang ini, dia menjadi 2. Sedangkan kalau kita pakai minus, artinya minus 1 itu yang T ya. Kalau kita ubah jadi minus 2, nah ini adalah A ya. Jadi boleh indeksnya itu positif atau negatif. Ini yang menarik dari Python ya, yang membedakan dengan bahasa C++. Nah, kemudian tadi kita bisa melakukan slicing. Nah, slicing itu apa? Contohnya seperti ini. 1.25. Ini NIA. Nah, kok NIA? Lihat ya. 1 berarti artinya kita mulai dari indeks 1. Itu NI sampai indeks 5 min 1 atau indeks ke-4. Ingat ya, ini saya kasih komen ya. Ini dari indeks ke-1 sampai indeks 5 min 1. Artinya indeks ke-4. Jadi yang 5 ini ke-4 ya. Ini kan N1, I2, spasi adalah 3 dan A adalah 4. Jadi ini 15 ini artinya indeks ke-4. Kemudian kalau kita tambahkan berarti misalnya 10 ya, berarti sampai indeks ke-9. Jadi ini adalah, kalau kita tuliskan dari 0 ya berarti ini tulisannya jadi lengkap. Ini adalah, saya balikin ya. Ini tadi biar tidak pusing, ini 15. Nah, ini 15. Nah, ini kita juga bisa lakukan hal yang lain. Jadi boleh saja. Tadi kalimat ini ya, ini kalimat. Ini kan kalau kita slicingnya dari mana sampai mana, boleh juga misalnya seperti ini. Slicing 1.2. Jadi artinya ini dari 1 sampai terakhir. Nah, gitu ya. Atau kita ganti biar beda ya, misalnya 4 ya. Jadi ini dari yang indeks ke-4 sampai yang terakhir. Atau bisa dibalik. Nah, ini boleh kebalikannya ya. Nah, ini 5 misalnya. Ini A. Ini mirip dengan yang ini ya. Artinya membaca semuanya sampai indeks ke-4. Kalau ini kalau diganti jadi indeks ke berapa ya? 12 kali ya. 12 nggak ada ya. 12 ada. Misalnya ke 15 ya.
Nah, ini adalah kali gitu. Karena indeks 15 ini artinya dia sampai ke 14 ya. 14 itu I. Jadi dia membacanya dari awal sampai indeks ke 14. Ini yang disebut sebagai slicing ya. Ini yang bisa kita main-mainkan untuk tipe data string. Oke, selanjutnya, nah, tipe data boolean ini adalah tipe data true and false. 1 0 untuk true, 0 untuk false. Jadi true. Nah, ini saya skip saja, ini sama seperti C++. Nah, ini yang penting itu adalah kita ada yang namanya konversi tipe data. Kenapa kita harus konversi? Jadi kadang-kadang ya, ini terutama kalau kita melakukan operasi matematika gitu ya, operasi aritmatika. Ini misalnya saya bikin lagi, ini adalah untuk operasi aritmatika ya, matematika. Karena kita tidak mendeklarasikan variabelnya, tentu nanti ini akan sesuai dengan variabel. Jadi kalau misalnya kalau penjumlahan masih oke ya. Yang bermasalah nanti ada ketika kita melakukan perkalian dan juga kita melakukan pembagian. Contohnya adalah saya bikin misalnya P ya. Ini P sama dengan 5 dan Q adalah 2,5. Nah, di sini kita akan melakukan operasi ya. Kita bikin yang baru di sini. Nah, ini operasi aritmatika misalnya adalah P dikalikan dengan Q. Hasilnya 12,5. Dan kalau kita cek ya, ini tipe datanya nih ya. Sorry, misalnya jangan ini ya. Misalnya ini adalah R ya. R sama dengan P kali Q. Oke, kemudian ini kita misalnya adalah print R ya. Kemudian kita cek ya, type R. Jadi tipe datanya float ya. Sedangkan kalau kita cek, ini tipe datanya si P itu apa? Adalah int. Sedangkan si Q itu dia otomatis tipe datanya adalah float. Nah, kalau seperti ini masih oke ya, masih tidak banyak masalah. Nah, bagaimana kalau misalnya dua-duanya itu adalah tipe data integer? Contohnya adalah misalnya P5. Nah, ini kita rada bikin Q-nya 2 ya. Kalau perkalian tentu nggak masalah, tapi bagaimana kalau pembagian? Pembagian ini pakai tanda ini ya. Nah, hasilnya jadi 2. Loh, kenapa bisa 2? Kita cek tipe datanya R apa sekarang? Tetap float. Nah, kenapa dia jadi 2? Mestinya kan jadi apa? Mestinya dia jadi 2,5 ya. Karena dia integer bagi integer ya. Walaupun hasilnya float, tapi ini tidak valid jadinya. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan konversi. Nah, ini konversi tipe data. Nah, contohnya adalah int untuk mengubah menjadi integer. Atau long untuk mengubah jadi integer panjang. Float mengubah jadi float. Bol menjadi boolean. Char untuk mengubah jadi karakter. str untuk mengubah jadi string. Bin untuk mengubah jadi bilangan biner. Hex untuk menjadi bilangan heksadesimal. Dan oct untuk mengubah jadi bilangan oktadesimal. Oke, kita balik lagi ke Jupyter kita. Nah, ini kan tadi ya. R sama dengan P bagi Q ya. Nah, tadi kita ingin ubahnya dia jadi float ya. Kalau nggak salah ini bisa float. R. Oh, nggak boleh ya. Ini harus, oke, ini R. P bagi Q. Nah, artinya di sini sebelum kita melakukan konversi ya, kita melakukan perhitungan di sini, kita harus ubah dulu. Ini kita ubah float P. Kemudian ini kita lakukan float Q ya. 5 bagi 2 R bagi Q. Wait. 5 bagi 2 float P. Oke, kita jalanin dulu ini run. Nah, itu ya.
Tadi kenapa masih itu karena kita belum jalanin yang baris ini ya. Ini kita jalanin dulu yang atasnya. Nah, ini kita jalankan yang ini. Nah, otomatis dia jadi 2,5 dan kalau kita cek tipe data R, dia tipe datanya adalah float. Ini kalau kita melakukan konversi atau kita melakukan konversi ya 2,5 ini misalnya kita mengubah jadi misalnya tadi jadi apa ya? Jadi string ya. Kita bisa jadi str R ya. Nah, otomatis dia akan jadi ada tanda petiknya. Artinya dia sudah kita ubah menjadi string. Jadi 2,5 itu sudah bukan angka tapi menjadi string. Ini adalah kalau kita melakukan suatu konversi ya. Konversi tipe data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini masih basic awal ya. Basic awalnya masih gampang. Nah, selanjutnya, nah ini yang agak sedikit berbeda gitu ya. Kita langsung masuk ke yang namanya tipe data list. Nah, ini ada. Jadi kalau tadi tipe data primitif, ini ada tipe data yang berurutan ya. Jadi untuk tipe data yang berurutan, dia ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah list. Jadi kalau list itu dia mirip array. Array di dalam C++ ya. Nah, jadi list adalah tipe data yang berisi item yang berurutan. Seperti halnya tipe data string, tiap item atau anggota list memiliki indeks sesuai dengan urutannya. Indeks dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Ini bukan dari 1. Nah, yang menarik di sini adalah kalau dalam C++, kalau kita bikin sebuah array, itu tipe datanya harus sama ya. Jadi nggak boleh ada yang teks, ada yang number atau yang angka. Sedangkan kalau list boleh. Jadi kalau list itu boleh kita buat ada yang misalnya angka, ada yang string, ada yang float, ada yang int, itu boleh. Jadi dia boleh tipe datanya berbeda-beda. Kemudian untuk mengakses item dari list, caranya adalah dengan memanggil nama list diikuti dengan indeksnya. Jadi nama list dan indeksnya. Nah, ini contohnya saya buat baru ya di sini. Ini list ya. List. Nah, jadi list ini kita deklarasikan dulu nama listnya apa. Misalnya adalah list 1 ya, list 1. List 1 ini yang membedakannya dia list atau bukan, itu adalah dia pakai tanda kurung kotak. Misalnya adalah 1. Nah, kita pisahkan dengan yang item berikutnya adalah dengan tanda koma ya. Kemudian 2 ini boleh. Kemudian 3 gini boleh. Ini list kalau kita jalankan gitu misalnya ini kita jalankan Ctrl Enter. Nah, ini dia tidak ada errornya ya. Kemudian kita pengen manggil ya. Misalnya kita pengen tahu sih print misalnya adalah list 1 indeksnya ke berapa? Misalnya indeks 1 ya. Maka yang keluar adalah 2 gitu ya. Keluarnya 2. Di print list 1 ini 2. Kalau kita ganti misalnya jadi 0, dia yang keluar adalah 1. Nah, kemudian kalau yang 3 nggak ada, ini 2, dia keluarnya 3,0. Nah, ini adalah list ya. Dan list ini nanti ada istilahnya adalah mutable. Mutable artinya dia nilainya boleh kita ubah. Ini nilai list itu boleh kita ubah-ubah di dalamnya. Nah, kemudian untuk membuat list, nah ini kita juga bisa membuat yang namanya list kosong ya. Jadi misalnya ini adalah list kosong ya. Ini adalah misalnya namanya adalah my list. Nah, ini kita boleh bikin list kosong seperti ini. Atau bisa juga kita isikan ya. Misalnya adalah list yang ada isinya gitu ya, yang ada isinya.
Jadi misalnya adalah my list 2 gitu ya. Ini adalah isinya ini. Kemudian bisa juga kita bikin list di dalam list ya. Artinya list yang bersarang. Ini kita juga bisa bikin list di dalam list. Ini list bersarang. Setelah ini adalah my list 3. Ini isinya misalnya adalah hello. Kemudian berikutnya ada list lagi yaitu 2, 4, 6. Kemudian ada list lagi misalnya adalah A dan B. Ini list di dalam list ya. Coba kita jalankan ini. Nah, ini boleh ya seperti ini, dia tidak error ya. Artinya dia boleh kita jalankan. Nah, kemudian kalau kita panggil listnya, misalnya kita mau panggil akses ya, akses anggota list, kita harus memanggil berdasarkan indeksnya. Jadi misalnya kita punya my list tadi, my list 2, kalau kita panggil yang ke 1 ya, artinya dia akan keluar 2. Kemudian kalau kita misalnya panggil my list 3, ini ya, my list 3, indeksnya nih, kita pengen indeks yang ke 0 ya. Indeks ke 0 dia adalah hello. Nah, gimana kalau kita mau manggil angka 4 ini? Nah, karena dia bersarang ya, berarti dia kan indeks 1. Nah, ini kalau nggak salah pakai koma deh, koma 2. Sorry, bukan. 1. Bentar ya, ini bersarang itu oke, indeks 1 begini ya. 1. Nah, ini ya. Ini mirip dengan C++ ya. My list 3, 4 ini berarti kan dia indeks 1 dan 1. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk list juga, tadi kan list ini dia tipe data yang berurutan. Nah, ini sama indeksnya juga boleh ada negatif ya. Misalnya my list -1 ya. My list 2 -1 dia keluarnya adalah 3 ya. Kan dari sini ya, dari belakang. Ini boleh ada list dengan indeks negatif. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya slicing ya. Memotong listnya. Nah, contohnya adalah saya buat list baru ya. Ini kalau kita bikin variabel baru boleh ya. Misalnya my list. Kemudian kita bikin listnya itu adalah misalnya ini ya. P Y pakai H ya. Python O dan N. Jadi misalnya my list ini Python. Nah, kemudian kita akan ambil misalnya adalah kita slicing ya. Print. Nah, ini my list. Nah, ini kita pakai tanda kurung kotak ya. Misalnya mau slicing dari mana? Misalnya dari yang pertama sampai ke 5 ya. Nah, jadi keluarnya YTHO saja. Ini kalau kita lakukan slicing. Nah, kemudian kita juga bisa istilahnya kan dia mutable ya. Mutable itu artinya bisa diubah-ubah. Ini kita bisa boleh mengganti ya. Misalnya my list yang tadi ya diganti ya. My list 1 ya. Ini kita ganti nilainya menjadi misalnya U ya. Ini jadi U. Kemudian kita coba print my list. That's my list. Oke. My list. Nah, dibaca jadi Python ya, bukan Python. Python.
karena nilainya sudah kita ganti. Nah, kemudian tipe datanya apa sih? Kalau kita pengen tahu ya type ya, type my list. Nah, tipe datanya adalah list. Ya, jadi bukan float, bukan integer, tapi dia tipe datanya adalah list. Oke, ini adalah tentang list. Yang selanjutnya untuk list juga. Nah, ini tadi kan kita bisa mengganti. Nah, kita juga bisa menambahkan anggota baru di dalam list ya. Nah, ini misalnya menambahkan bahkan nilai menambahkan anggota ya, menambahkan anggota ke dalam list. Nah, ini ada fungsi yang namanya adalah append dan extend. Ini berarti menggunakan append. Nah, tadi misalnya kita punya my list ya. Oke, my listnya saya jalanin dulu yang ini ya, biar jadi masih Python ya. Python. Nah, ini jalanin yang ini. Kemudian saya ingin nambahkan misalnya huruf Z ya. Nah, kalau append ini artinya kita menambahkan ke dalam list di posisinya itu yang paling belakang kalau salah nih. Oke, kita coba ya. Di sini misalnya tadi my list. Kemudian kita masukkan di sini adalah nah ini listnya my list ya. My list. Nah, ini caranya adalah titik dot append. Jadi kita menambahkan. Nah, ini adalah nilai misalnya Z ya. My list append Z. Kemudian kita coba print di my list kita. My list. Nah, jadi ada Python Z-nya di belakang. Ini kalau kita menambahkan list menggunakan append. Nah, bagaimana yang berikutnya ada lagi adalah menggunakan yang namanya extend ya. Jadi ada append, ada extend. Jadi kalau append itu di belakang, nah gimana kalau yang extend ya? Nah, kita menambahkan menggunakan extend. Extend. Misalnya ini ganti jadi extend. Misalnya adalah R ya. Nah, ini jadi Python ZR. Oke, jadi dia bisa ditaruhnya bisa menggunakan append, bisa menggunakan extend. Nah, bedanya append dan extend, kalau append itu dia sebenarnya untuk satu saja ya. Sedangkan kalau extend ya, extend dia bisa menambahkan list ke dalam list. Nah, jadi kalau extend mestinya saya bikin list baru ya. Misalnya list baru gitu ya. Nah, list baru ini saya tambahkan, saya bikin list baru misalnya ini adalah U dan P ya. Baru sebelumnya saya jalanin dulu yang lamanya dulu ya. Ini saya jalankan yang lamanya. Nah, kemudian tadi kan udah kita jalankan ini ya. Misalnya kita tambahkan extend ya. Extend berarti kita tambahkan list baru. Nah, ini jadi Python UP ya. Python UP.
Kenapa Z-nya hilang? Tadi karena lihat ya posisinya. Nah, ini si MyList ini dia 72, sedangkan yang penambahan Z dia 70, artinya dia sudah kita perbarui lagi ya. Si MyList-nya diubah jadi Python lagi. Jadi kita jalankan di sini. Ini keunggulan menggunakan notebook tuh seperti ini. Jadi kita bisa skip, bisa bikin program kita seperti modular ya. Nggak dalam satu program kita tulis banyak. Ini kalau extend tuh bedanya gitu ya. Kalau extend dia bisa menambahkan anggota list ke dalam list ya. Anggota list ke dalam list. Coba kalau kita pakai append bisa nggak ya? Nah ini mestinya nggak bisa ya kalau pakai append. Nah kalau append jadi kayak gini nih. Jadi aneh ya bentuknya. Jadi kita jalanin lagi yang sebelumnya. Nah bentuknya jadi gini ya. Jadi ada tanda petiknya. Ini kan jadi aneh ya bentuknya. Nah kita harus menggunakan yang namanya adalah extend, bukan append ya. Nah selanjutnya kita juga bisa menyisipkan, nah ya menyisipkan anggota list ya, menyisipkan anggota list, menyisipkan anggota list. Ini menggunakan insert. Nah ini contohnya tadi kita punya list baru ya, UP ya. Ini saya copy lagi nih si UP ini. Nah UP, kemudian kita akan insert. Nah ini misalnya tadi mana ya si my list ya, my list. Nah ini kita insert. Nah kita insert, nilainya adalah misalnya sorry jangan ini dulu ya. Kayak ini kita punya my list ya. My listnya itu tadi Python ya. My listnya adalah Python. Nah ini kemudian kita insert di my list itu misalnya adalah suatu huruf P ya. P. Nah ini bisa kita lakukan ini setelah indeks yang keberapa gitu, misalnya setelah indeks yang ketiga gitu ya. Ini kita jalankan. Kalau kita print, ini kita bikin baru ya. Nah ini dia ini setelah indeks yang kedua ya. Jadi Python ya. Ini artinya 2 ini kita tambahkan setelah indeks ke 2 ya. Kayak dia ada P-nya. Jadi kita menyisipkan. Ini menggunakan insert. Lanjutnya juga kita bisa menghapus dan lain-lain ya. Atau juga kita bisa mengurutkan. Nah ini mengurutkan ini cukup menarik ya. Misalnya kita mau mengurutkan, sorting ya. Sorting. Ini adalah tinggal kita lakukan, perintahnya adalah sort ya. Misalnya ini my list, kemudian di sorting. Kemudian kita print my list. Nah, dia disorting berdasarkan alfabet ya. Berdasarkan alfabet dari yang awal sampai yang paling belakang. Kalau mau di reverse juga bisa. Ini kita bikin baru ya. Ini sortingnya reverse. Ini kita tambahkan nih sortingnya, kita kopikan. Nah ini sorting reverse ya, kebalik ya. Ini tinggal tambahkan di sini adalah reverse sama dengan true. Ini berarti dari Y dulu ya, kita balik sortingnya. Yaitu untuk yang list ya. Nah selanjutnya
Tipe data berikutnya ini saya tidak akan bahas secara detail. Itu adalah tuple. Nah, bedanya list dengan tuple. Nah, jadi dia mirip dengan list, tapi perbedaannya dengan list adalah dia tidak immutable ya. Sorry, dia immutable, artinya dia tidak dapat diubah nilainya. Sedangkan list tadi itu sifatnya adalah mutable. Sedangkan tuple ini sifatnya immutable. Jadi sekali tuple dibuat, maka isinya tidak bisa dimodifikasi lagi. Jadi seperti kita mendeklarasikan sebuah konstanta ya. Nah, ini tuple dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung dan anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Jadi tuple ini berguna untuk data yang dimasukkan tidak diubah isinya. Misalkan tuple komposisi warna putih ya. Kalau kita pakai RGB gitu ya, itu 255, 255, 255. Ini jadi kalau tadi list dia pakai tanda kurung kotak, sedangkan kalau tuple itu artinya dia list yang tidak dapat diubah nilainya, isinya tidak dapat diubah. Jadi sekali dibuat sudah, dia nggak bisa kita ubah-ubah. Sedangkan kalau list dia namanya dia sifatnya mutable, artinya dapat diubah-ubah. Kita skip saja untuk yang tuple ya. Nah, kemudian sama ya, dapat diakses juga anggotanya dengan indeksnya. Nah, selanjutnya ada yang tipe data set. Nah, set ini adalah tipe data di Python yang tidak berurut. Dan yang membedakannya, set ini memiliki anggota yang unik. Artinya, tidak ada yang diduplikasi. Jadi kalau ada anggota sama di dalam suatu set, maka otomatis set akan menghilangkan salah satu isinya. Nah, set ini bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Kemudian set dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kurawa. Nah, dipisahkan menggunakan tanda koma. Dan kita juga dapat membuat set dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Nah, jadi bisa set itu isinya adalah list. Oke, kita coba ya. Ini tentang set. Coba tentang set ya. Jadi set itu dia tidak berurutan dan harus unik ya, nggak boleh ada yang berbeda-beda. Nah, misalnya ini adalah membuat set ya. Membuat set misalnya namanya adalah my set. Nah, ini karena set dia pakai tanda kurung kurawa. Misalnya 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah print my set. Nah, keluarin ya 1, 2, 3. Atau kita juga dapat membuat, nah ini my set ini isinya adalah sebuah list. Ini isinya adalah sebuah list. Misalnya kita set, nah ini set. Jadi list yang sudah kita punya adalah misalnya my list ya. Isinya my list. Kemudian ini print my set. Nah, kita lihat ya. Dia keluarnya adalah NTOHYP. Python. Sebelumnya kan dia ada ini ya, ada PP, ini 2 ya, double ya. Dia otomatis akan hilang ya. Apabila ditemukan duplikasi, maka dia akan hilang. Gitu ya. Jadi ini kita bisa membuat set dari sebuah list. Nah, yang set juga karena dia bisa berisi list, nah dia bisa berisi data campuran ya, bisa baik integer, float, string, lain sebagainya. Nah, di sini, sorry, ini
tidak bisa berisi list, set, dan dictionary. Nanti kita bahas tentang dictionary. Kemudian maksudnya apa berisi list? Jadi kita bisa membuat set dari list, tapi set itu tidak boleh isinya adalah list. Mungkin bingung ya. Jadi nggak boleh isinya adalah list, tapi dia bisa dibuat dari list. Jadi bedanya itu ya. Tadi yang kita lakukan adalah membuat set dari list, tapi isinya tidak boleh berisi list, set, atau dictionary. Nah, dictionary itu apa? Ini adalah tipe data yang terakhir. Nah, ini tipe data dictionary ini adalah tipe data yang tiap anggotanya terdiri dari pasangan kunci dan nilai. Jadi ada key dan value. Jadi dia seperti kamus ya. Sebenarnya kamus itu di mana ada kata dan artinya. Misalnya makan. Makan itu adalah key-nya, value-nya artinya apa? Misalnya perbuatan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut, itulah makan. Nah, itu dictionary ini umumnya dipakai untuk data yang besar dan untuk mengakses anggota data secara acak. Nah, anggota dictionary dia tidak memiliki indeks. Nah, kemudian dictionary ini dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawa. Jadi mirip dengan set, dia pakai tanda kurung kurawa, tapi anggotanya ini dia harus ada kuncinya dulu, ada kuncinya, ada key-nya, dan ada nilainya. Jadi ada kunci titik 2 nilai, kemudian baru koma. Jadi kunci dan nilainya ini bisa memiliki tipe data yang sembarang. Nah, contohnya seperti ini, kalau untuk dictionary ya. Ini misal saya buat dictionary. Nah, misalnya saya buat dictionary namanya adalah D. Nah, ini karena dictionary maka dia kita pakai kurung kurawa. Kemudian key-nya adalah misalnya ini ya, 1. Ini adalah 1. Berarti key-nya adalah 1 ya. Kemudian 2. Ini nilainya adalah 2. Kemudian 3, ini nilainya adalah 3. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini dia tidak error, berarti artinya bisa ya. Nah, kemudian di sini, nah ya, ini kalau bentuknya berurutan boleh ya, misalnya 1, 2, 3, ini satunya angka, 2-nya ini boleh juga kita ganti ya, ini iseng. Kita ganti ini jadi 2. Nah, ini jadi gini. Ini juga boleh ya. Tidak bermasalah. Misalnya kita coba ini print D. Jadi isinya seperti ini. Kalau dictionary print D hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk dictionary ini juga dia operasinya mirip dengan tadi apa? List ya. Dictionary itu dia operasinya bisa mirip dengan list. Jadi kita bisa mengakses datanya dan kita juga bisa menghapus gitu ya. Menambahkan juga bisa. Nah, tapi yang membedakannya di sini untuk dictionary ya. Jadi dictionary ini untuk mengakses, nah kita tidak bisa menggunakan indeks. Nah, ini adalah akses dictionary ya. Ini kita tidak boleh menggunakan indeks, beda dengan list ya. List tuple, kemudian tadi set itu ada indeksnya, tapi kalau dictionary dia tidak ada indeks. Nah, untuk mengakses dictionary kita harus menggunakan kata kuncinya. Jadi key-nya. Dan kita juga dapat menggunakan fungsi get. Jadi yang pertama adalah dengan kata kunci ya. Misal tadi D ya. D. Kemudian untuk mengaksesnya kita tulis D. Nah, ini kurung kotak. Ini adalah misalnya 2 ya. Kata kuncinya kan 2 ya. Jadi misalnya 2. Keluarnya adalah 2. Kalau kita ganti ya kata kuncinya adalah 1 ya. Maka keluarnya 1. Kalau kata kuncinya adalah 3, maka keluarnya adalah 3. Jadi ini cara mengakses dictionary dengan kata kunci. Ini yang pertama, akses cara aksesnya. Atau bisa juga menggunakan fungsi get.
Nah, kalau fungsi get ini kalau tidak ditemukan, maka dia akan dikembalikan menjadi non dan akan terjadi error ya atau tidak dapat diakses. Nah, di sini oke, kita coba akses dictionary dengan fungsi get ya. Fungsi get. Nah, ini misalnya tadi kita ingin D ya. D titik. D itu nama dictionary-nya. Kemudian get. Nah, get kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalnya adalah 2. Nah, maka yang keluarnya adalah 2. Jadi ini adalah cara mengakses dictionary ya. Jadi dia tidak dapat diakses menggunakan index, tapi harus diakses dengan kata kunci atau menggunakan fungsi get. Kemudian untuk mengubah dictionary, jadi dictionary itu sama seperti list, dia bersifat mutable, artinya dapat diubah-ubah nilainya, angkanya di dalamnya. Nah, ini kita perlu melakukan sama ya, kita misalnya mengubah anggota itu kita perlu mendefinisikan nilai yang barunya. Oke, misalnya saya punya ini adalah misalnya my dictionary. Ini isinya itu adalah nama ya, nama. Misalnya namanya adalah Dono gitu ya, Dono. Kemudian ada usia ya. Nah, usianya misalnya adalah 43. Nah, ini untuk mengupdate, ini kita namanya mengubah anggota dictionary ya. Nah, ini mengubah anggota dictionary. Nah, ini kita ganti. Nah, ini kalau kita mau ubah ya kan, ini kita deklarasi dulu ya. Sorry, ini di bawah mestinya. Nah, ini seperti ini mengubah anggota dictionary. Nah, ini kita tuliskan berarti my dictionary. Kita pilih kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya adalah misalnya usia. Nah, kita ganti menjadi misalnya adalah 28. Kemudian kita coba di sini kita print my dictionary. Nah, ini keluar gini ya, nama Dono usianya jadi 28. Nah, kemudian kita juga dapat menambah anggota ya. Menambah anggota, jadi kan misalnya ini awalnya hanya ada nama dan usia. Misalnya kita ingin buat ada alamat ya, ini menambah anggota dari dictionary. Nah, ini kita tuliskan my dictionary. Nah, kita bikin kata kunci baru ya. Misalnya kata kunci barunya adalah alamat. Nah, misalnya alamatnya adalah di Solo gitu ya. Nanti kalau kita print di sini, print my dictionary, dia akan keluar yang baru ya. Nama Dono, usia 28, alamatnya Solo. Oke. Nah, silakan nanti untuk yang lainnya gitu ya. Ini kita cukupkan sebenarnya kuliah kita sampai materi yang ini, sampai dictionary. Jadi untuk yang lain-lainnya, ini bisa dibaca tadi di referensi yang sudah saya tuliskan. Nah, karena kalian di sini butuh latihan sendiri ya. Nah, karena butuh latihan, di sini saya sudah punya. Nah, sini mana ya? Notebook saya. Oke, nah ini. Ntar saya masukkan dulu untuk dokumen. Oke, ini adalah
tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini tugasnya ini apa namanya? Dikumpulkan minggu depan dan silahkan kalian jawab di bawah ya. Nah, ini misalnya ini jawab pertanyaan di bawah ini. List data apa saja yang bisa ada di dalam list. Nah, silahkan kalian ketik 2 kali kemudian kalian tulis. Kenapa gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kenapa tipe Markdown LaTeX ya? Oke, kemudian ini ada soal 2, access list. Nah, ini kalian tinggal lengkapi kodenya. Kodenya apa? Kemudian ini adalah expected outputnya ya. Kemudian ada nested list, ini output yang diharapkan seperti ini. Kemudian ada access nested list. Nah, expectednya apa? Ini kalian tinggal isi ya, apa yang kurang-kurangnya. List manipulation, kemudian delete element list. Kemudian ada access dictionary, menambahkan key value, update dan remove dictionary, nested dictionary, dan lain-lain. Nah, ini silakan kalian pelajari secara mandiri. Ini saya sudah kasih link referensinya ya. Ada di, bisa kalian lihat di Petani Kode atau bisa juga kalian lihat di pythonindo.com. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait kuliah kita? Ini sudah pas ya jam 9. Tidak ada? Oke, untuk rekamannya nanti silakan bisa kalian nonton di YouTube ya, nanti saya upload.